tema kita ini tentang tauhid mindfulness. Mungkin sebagian orang itu masih belum familiar dengan tauhid mindfulness. Namun kata mindfulness-nya sendiri itu biasanya atau sekarang ini lagi naik daun sebenarnya nih. Karena banyak dibahas, juga banyak dijadikan konten, terutama di zaman atau di hari ini pasca pandemi itu kesehatan mental menjadi tema tersendiri. Dan ternyata banyak orang yang salah paham loh Karida tentang kesehatan mental sendiri. Biasanya orang yang merasa atau disebut gangguan mental itu kebayangnya ODGJ ya, atau orang dengan gangguan jiwa gitu. Padahal tidak. Padahal tidak demikian. Sayangnya tanpa disadari ternyata kita itu sudah dalam kategori yang kesehatan mentalnya itu terganggu atau bahkan bermasalah, atau bahkan dalam stadium tertentu ya memang sudah harus butuh penanganan pihak lain, atau sudah harus butuh penanganan yang lebih intensif. Hanya biasanya dari kita karena tabu. Kalau misalkan mengatakan saya kena gangguan mental nih, itu dianggapnya juga gila atau jadi orang jadi insecure. Padahal tidak. Nah, menariknya lagi nih Karida, ternyata konsep mindfulness yang ada atau yang kita kenal sekarang ini itu Islam telah membahasnya berabad-abad yang lalu. Nah, mungkin bahasanya bukan mindfulness dan bahasanya juga berbeda. Secara sederhana mungkin begini. Karida pernah dengar istilah tazkiyatun nufus? Tahu, kalimat itu sering muncul ketika kajian tasawuf gitu. Nah, betul. Jadi biasanya tazkiyatun nufus itu dikenal dengan penyucian hati, penyucian jiwa. Nah, konsepnya hampir sama. Tapi yang menarik justru antara tazkiyatun nufus dengan mindfulness ini semacam ada jenjang. Nah, sebelum mencapai ke tazkiyatun nufus, kita ada di mindfulness, atau bisa kita sebut mindfulness itu bagian dari tazkiyatun nufus sebenarnya. Biasanya kalau bicara dengan tazkiyatun nufus, apalagi dikaitkan dengan konsep tasawuf, itu kan bahasanya terlalu tinggi ya Karida. Nah, jarang juga orang awam atau ini apa maksudnya gitu. Karena tazkiyatun nufus sendiri itu sudah benar-benar melalui proses yang cukup mendalam gitu. Nah, sekarang menariknya lagi ya, kita mencari-cari dengan permasalahan yang ada, seperti yang Karida bilang tadi ya, dari kita kan sering mendapatkan masalah ya nggak sih? Ada masalah tersendiri, keluarga, pernikahan, kerjaan, bisnis, karir, personal, dengan orang lain dan macam-macam lah. Dan itu ternyata sekarang lagi gencar-gencarnya orang nyari supaya healing gitu ya. Padahal konsep itu tuh sudah rapih gitu ya, dicatat dalam Al-Quran, juga tercatat dalam hadis, dan Rasulullah telah berbicara berabad-abad yang lalu. Ya tentu dengan pendekatan yang berbeda. Oke, sekarang kita pelajari. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, tak kenal maka tak sayang, mungkin kenalan dulu kali ya. Nah, nama saya Tiar Nur Akbar. Oke, bisa dipanggil Tiar. Saya memang seorang konsultan psikomeridian, dan alhamdulillah guru saya juga hadir di sini ya, membantu, menemani dan membimbing, mendapatkan sertifikasinya dari coach saya Mbak Arum. Alhamdulillah beliau mau hadir. Dan konsultan psikomeridian sendiri ini bergerak di bidang atau pendekatannya lebih formulanya itu pendekatan dengan psikolog atau ilmu psikologi, kemudian dengan titik meridian. Ini bukan hanya bicara mengenai pikiran, tapi juga ada dalam tubuh kita yang dikasih treatment tertentu agar bisa menstabilkan emosi dan energi. Nah, qadarullah, saya juga di Direktur Staff Education Center, dari Islamic Mental Care, siosakinacademy.com, founder Curhat Pro, dan lain-lain. Nah, sedikit yang saya ingin informasikan.
Di Islamic Mental Care ini kenapa kita akhirnya saya dan teman-teman membangun Islamic Mental Care, karena ternyata permasalahan mental yang kita hadapi itu formulanya, konsepnya, jawabannya itu sudah ada di dalam syariat Islam. Karena saya beragama Islam, jadi saya meyakini, seyakin-yakinnya ajaran Islam itu sempurna. Dan benar itu kita temukan. Nah, nanti pada kesempatan malam ini kita akan bahas hanya satu di antaranya atau beberapa di antaranya. Nah, ada programnya di Islamic Mental Care itu ada Topik Cinta yang ini khusus membahas tentang masalah pernikahan, keluarga, dan rumah tangga. Dan juga ada Curhat Pro, ini khusus kita hanya mendengarkan aja. Karena biasanya kita sulit mencari teman, mencari orang kepada siapa kita harus mengadu, kita harus curhat gitu ya. Di Curhat Pro silahkan, kita tidak peduli siapapun Anda, yang kita pedulikan itu adalah bagaimana Anda nyaman dan bisa mengeluarkan unek-unek. Itu aja sih, sesimpel itu. Jadi mau marah-marah aja silahkan. Ya tentu kita secara profesional ya, artinya semua privasi dan kerahasiaan itu kita sangat jaga. Ini pertanyaan saya, coba teman-teman yang hadir di sini ini, Karida dan teman-teman yang lain, boleh menjawab ya. Pernah nggak sih merasa susah fokus ketika sedang melakukan sesuatu gitu? Atau pikiran terasa numpuk, jadi bingung gitu fokusnya. Pernah nggak Karida? Pernah. Pernah Ustaz. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Atau hilang motivasi. Jadi ngerasa kayak, aduh males aja gitu mau ngapa-ngapain, jadi pewek lah gitu, mager gitu. Iya, jadi rebahan gitu Ustaz, tempat tidur aja. Bener ya? Atau sulit tidur. Jadi gelisah aja gitu, makan mata tuh udah ngantuk, tapi susah aja gitu, gelisah ya kesana kesini. Pernah nggak? Pernah ya, Masya Allah. Emosi nggak stabil. Nah ini paling sering nih. Biasanya ibu-ibu rumah tangga nih, gampang aja jarang piknik, sudah piknik. Tapi emosi tidak stabil ini ternyata juga unik gitu loh. Dia bisa gitu ya, walaupun lebih jauhnya ada yang terindikasi bipolar misalkan. Bipolar itu juga kan dia tiba-tiba sayang, tiba-tiba marah, tiba-tiba benci, 180 derajat. Tapi yang sering kita temui ini berubah gitu aja gitu. Pernah ya? Nah, kalau kita pernah merasakan itu semua, di satu sisi itu normal, Karida dan teman-teman yang lain. Ini lumrah. Tapi di sisi lain, ada hal yang harus kita cermati dan kita benahi. Malam ini, bismillah, dengan izin Allah, mudah-mudahan apapun yang teman-teman rasakan pada malam ini, pada hari ini, pada detik ini, mudah-mudahan setelah belajar bareng nih, kita diskusi bareng, mengkaji bareng, Allah berikan ilham atau ada inspirasi untuk menemukan solusi bagi masalahnya masing-masing. Amin dan alamin. Taib. Ini perkenalan, kita akan membahas tentang tauhid mindfulness atau penyelarasan diri dengan tauhid. Unik nih, karena kita taunya tauhid ya. Kita selalu ngebahas tauhid, tapi biasanya jadi ujung-ujungnya debatable. Ujung-ujungnya nanti sekedar membahas teoritis. Tapi ternyata tauhid luar biasa. Tauhid ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan tuh Masya Allah. Udah jadi solusi buat semua lah. Berdamai dengan diri. Nanti kita belajar. Karena pada malam ini juga kita bukan hanya teori, tapi kita akan coba melakukan satu sesi di mana kita akan melakukan self healing ya. Bagaimana menyingkirkan sampai emosi dan kita terapi diri kita sama-sama. Jadi ini malam ini adalah kajian yang berbeda, bukan sekedar teori, tapi kita praktek langsung mengaplikasikan. Bagaimana caranya? Ada apa tanggal 11 Maret tahun 2020 dan 31 Maret? Ada yang bisa nembak nggak? Karida misalkan atau teman-teman yang lain? Ada yang masih ingat? Kita punya apa di sini nih? Munculnya COVID. Masya Allah, barakallahu fiik. Ternyata Indonesia dan dunia menyatakan kita sedang dalam pandemi. Oke. Saya bergerak di bidang pendidikan juga. Ternyata ini berpengaruh besar dalam bidang pendidikan, terutama mental. Baik mental pengajar dan mental anak didik. Ini luar biasa PR-nya. Yang uniknya lagi, ternyata sebelum masa pandemi, Indonesia mempunyai peringkat masyarakat ya, kesehatan mental yang
lumayan menakjubkan. Peringkat kelima bermasalah. Jadi termasuk besar persentasinya. Gangguan emosional. Dan ini dia data WHO ya. Terus kemudian depresi, bunuh diri, skizofrenia. Kalau skizofrenia itu kayak orang halu ya, orang halusinasi. Walaupun ini ada debatable, kalau di kita biasanya suka ada, ada gangguan jin, ada gimana. Nah, tapi kalau dalam kajian kita ini dikarenakan ada sistem mental yang bermasalah. Kemudian bunuh diri, akhir-akhir ini kita sering ketemu kasus yang masih hangat. Ada seorang gadis yang bunuh diri di makam ayahnya karena kasus dengan pasangannya yang dipaksa untuk aborsi. Ada kasus bunuh diri seorang pelajar di depan kelas gantung diri. Dan juga kasus bunuh diri juga yang upaya yang di JPO Jakarta ya, di tempat jembatan penyeberangan umum yang loncat tapi dengan izin Allah nyawanya masih panjang jadi tidak meninggal gitu. Tapi ini semua hanya ibarat es di puncak gunung gitu. Ini masih ada, dan kasus sebelumnya kita di pendidikan itu juga pernah dikagetkan anak SMP yang terjun ya dari lantai atas itu bunuh diri. Dan baru tadi pagi sebelum saya sholat Jumat ada ibu yang telepon ke saya. Saya boleh telepon nggak? Oh, iya ibu. Poinnya, ibu itu akhirnya cerita anaknya bermasalah dengan pasangannya. Yang saya garis bawahi kata-katanya adalah dia mau bunuh diri. Kalau gitu aku bunuh diri aja deh mah. Nah, betapa mudahnya ungkapan bunuh diri ini dan upayanya dilakukan. Ada apa? Ini PR sebenarnya. Depresi kita cukup tinggi. Kalau gangguan emosional ya, ini ternyata juga cukup tinggi. Setelah COVID, keempat ini meningkat. Ya bagaimana tidak, gitu ya. Sebagaimana kita ketahui ya, dengan tekanan-tekanan yang ada. Oke, sekarang kita garis bawahi dulu nih, kita kasih pagar. Apa sih kesehatan mental gitu? Sebelum kita masuk, saya kayaknya mental bermasalah nih gitu. Apa sih kesehatan mental gitu? Jadi kesehatan mental itu ada banyak definisinya, saya hanya ambil beberapa saja. Yang pertama dari WHO sendiri, itu adalah kondisi dan mental yang mempunyai kemampuan untuk mengolah stresnya itu dengan baik. Dan dia dapat bekerja secara produktif, menghasilkan. Jadi gini, kalau misalkan kita lagi stres, kemudian kita lagi ada tekanan, kita ada pressure, terus kita mampu menemukan problem solvingnya, kita mampu mengolah masalah menjadi berkah, itu berarti mental kita sehat. Kita dapat menyikapi masalah dengan sangat baik. Ya, apalagi kalau bisa mengolah jadi berkah, itu luar biasa. Berarti kita dalam kesehatan mental yang prima. Jadi keadaan emosional dan psikologisnya yang baik, di mana individu itu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosinya berfungsi dalam komunitasnya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya, dalam kondisi apapun, antara fisik, antara pikiran, antara emosi itu dapat berfungsi dengan baik. Ketika hati, pikiran, dan fisik ini tidak selaras, maka akan menjadi masalah tersendiri. Sekarang kita lihat apa aja indikator gangguan kesehatan mental. Kita lihat ada 4: emosi, fisik, sosial, dan perilaku. Kita lihat dari sini. Kalau misalkan emosi kita tidak stabil, perilaku kita tidak seperti biasanya, sosial kita juga terganggu, fisik kita kemudian terganggu, ini bermasalah. Contoh emosi, kita mengalami fluktuatif, tiba-tiba marah, atau bahkan di luar kita menjadi orang yang sangat baik, sangat bijaksana, dewasa, tapi ketika kita kembali ke rumah, kita menjadi personal yang berbeda. Nah, itu harus tanda tanya, ada apa? Perilaku. Begitu juga dengan perilaku. Kenapa misalkan tiba-tiba yang tadinya kita termasuk orang yang penyabar, kita menjadi orang yang pemarah? Atau kenapa tiba-tiba kita kadang
seolah tidak mengenali diri sendiri gitu. Itu perilaku. Atau sosial, kita mengurung diri, kita nggak mau ketemu orang misalkan. Itu ada apa? Oke, sekarang kita lihat. Ternyata gejalanya itu banyak sekali. Ini ada 14 gejala umum. Ini gejala umum ya, dia tidak spesifik. Artinya yang sering ditemukan. Ketika orang merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab yang jelas, dia tiba-tiba sedih aja. Nggak tahu kenapa gitu. Kan kadang suka begitu. Atau tiba-tiba dia mati rasa. Atau bukan tiba-tiba, atau dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar, cuek aja, terserah aja. Ada orang kecelakaan, cuek aja. Ada orang butuh bantuan, cuek aja gitu. Dia nggak peduli. Jadi ya hanya diri dia sendiri aja gitu. Merasa lelah. Lelahnya ini cukup signifikan ya. Kayak tidak berenergi, tidur, lelah. Ingat ya, teman-teman, ternyata menariknya, lelah yang disebabkan oleh pikiran dan fisik itu beda jauh dan akan mengalami kelelahan yang sangat ketika disebabkan oleh pikiran. Maaf, seorang kuli misalkan atau capek di sawah, petani yang memang pikirannya tenang tapi dia capek nyangkul sawah sekian ratus meter misalkan, dengan orang yang memang harus menghadapi permasalahan yang membutuhkan pemikiran atau kerja otak yang keras, psikis sama emosi, itu beda jauh. Yang lelah fisik istirahat selesai, tapi yang lelah pikiran belum tentu. Kemudian sering marah berlebihan dan sensitif, putus asa dan tak berdaya. Nah ini yang kemudian ujungnya adalah bunuh diri. Merasa bingung, takut, paranoid, nggak jelas. Dikit-dikit takut, aduh gimana nih, aduh kumahanya, aduh bingung. Nah, kemudian memiliki pengalaman yang buruk yang tak bisa lupakan, trauma. Ini banyak trauma dan tanpa disadari trauma ini terjadi gitu. Saya pernah ada senior konsultan saya, guru saya, klien, ini traumanya sama sawo. Subhanallah. Sawo, orang takut sama sawo. Mungkin kita aneh, tapi kalau kita lihat prosesnya, kita akan menemukan, oh wajar. Kenapa? Karena ada pembentuknya. Sama dengan kita. Terus mengalami delusi, halusinasi. Nah, kalau di kita, ya mungkin ini mendekati ODGJ ya, karena dia ngomong sendiri. Atau di kita itu, karena masih kental dengan klinik dan mistis, itu biasanya, lagi ngomong sama jin, kemasukan ini biasanya. Dalam pendekatan psikologi dan pendekatan neuralistik, ya berarti ada pola pikir, sistem pikir yang bermasalah. Gitu. Nah, kemudian merasa sulit untuk berkonsentrasi. Nah ini biasanya kalau di anak-anak didik nih, dalam dunia pendidikan, dia mudah distract, mudah terpecahkan. Nah, kalau mungkin dalam dunia kerja, ya dia nggak bisa fokus lama gitu. Jadi alhasil ketika mengerjakan sesuatu butuh waktu yang cukup lama. Nah, kemudian merasa takut, khawatirnya berlebihan. Nah, dihantui perasaan bersalah. Ini sering juga kita temui perasaan bersalah. Dan uniknya ya itu disadari dan tidak disadari gitu. Ya ternyata karena ada rasa bersalah yang cukup mendalam. Perubahan suasana hati yang drastis. Nah ini yang kemudian jadi bipolar ya. Ya tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia marah, terus sedih. Nah ini yang butuh penanganan khusus kalau sudah pada saat itu cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Ya kalau dalam ya lagi-lagi ya di masyarakat kita itu kenapa saya coba sampaikan, mungkin kita menemukan hal ini dengan sudut pandang berbeda. Kayak gini, contoh cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam pendekatan kita ini ada masalah kesehatan mental, tapi dalam masyarakat tertentu dia disukain sama jin nih gitu. Ya terlepas itu yang mana yang benar, wallahu a'lam bishawab, tetapi karena saya meyakini dan kita sedang membahas dalam kesehatan mental, ya itu masuk dalam kesehatan mental. Ada pola sistem pikiran dan emosi yang bermasalah gitu. Tidak mampu mengatasi stres atau masalah sehari. Ini paling banyak dan sering dan jadi bom waktu. Biasanya disimpan atau dianggap ya sudahlah. Biasanya udah masalah rumah tangga. Ini sering sekali. Apalagi kalau dua-duanya dominan. Apalagi kalau misalkan ditambah ada
sindrom kepemimpinan. Itu juga menjadi kompleks. Dan biasanya dalam hal tertentu, kasus tertentu ini akan harus diurai. Memiliki pikiran untuk bunuh diri, ini yang menjadi PR besar sebenarnya. Karena seolah menjadi tren, seolah menjadi mudah untuk bunuh diri gitu. Dan yang paling bahaya bagaimana kalau ternyata dia seperti latah. Menular ya, latah itu kan menular ya. Bisa bunuh diri massal. Maka bagi teman-teman yang punya adik, kakak, atau anak yang masih muda, coba tolong diperhatikan suasana emosinya. Terutama yang dalam masih usia sekolah ya. Kita bisa melihat orang itu depresi atau tidak, itu dari tulisan. Nah, saya belajar sedikit tentang tulisan, itu dapat. Saya kasih contoh. Orang yang cenderung bunuh diri, atau yang punya keinginan kuat bunuh diri, atau yang bunuh diri, tulisannya cenderung jatuh. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian bisa melihat anak-anaknya, tulisannya dicek. Jadi kalau lagi nulis, misalkan saya pergi ke sekolah, huruf A dan huruf A dan H-nya di akhir itu jatuh. Dia tidak rata gitu, tapi jatuh. Itu berarti dia sedang depresi. Dia sudah dalam keputusasaan. Nah, itu harus segera ditangani gitu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, itu semua yang tadi, permasalahan yang tadi itu berdasarkan pola kerja sistem keyakinan. Oke, sekarang saya tanya teman-teman yang ada di sini, Karida boleh saya bantu jawab? Ada yang fobia sesuatu nggak di sini? Atau ngelihat barang atau binatang geli gitu, kayak ngeliat kecoa, geli gitu? Saya Apa Mbak? Fobia? Saya jarum suntik. Oh, oke. Setelah saya dulu kemarin itu waktu ini kejadian sekurang lebih 2 tahun yang lalu di pertengahan 2020 itu saya itu check up untuk pengambilan darah, yaitu untuk tes antara DPD atau typhus. Ternyata dua-duanya tangan saya itu dikena jarum suntik yang sangat besar gitu. Jadi sampai sekarang kalau lihat pakai baju dokter baju putih sama pengambilan darah, itu saya paling fobia dengan itu semua. Sampai saya takut gitu. Masya Allah. Barakallahu jazakillah khair Mbak. Nah, mungkin selain itu jarum suntik ya. Ada lagi hal yang lain, misalkan dengan binatang atau benda tertentu, Karida misalkan? Tidak ada Ustaz, cicak. Oke, cicak. Geli gitu. Geli. Nah, jadi kalau Mbak yang tadi ngelihat jarumnya, terus Karida melihat cicaknya, maka akan ada sesuatu, ada emosi tersendiri ya. Mungkin geli yang lihat cicak, yang jarum jadi takut gitu kali ya. Benar ya? Ya. Oke. Sekarang kalau misalkan kira-kira diminta untuk membayangkan, Karida bayangkan ada cicaknya, bukan ngelihat ya. Itu cicaknya benar-benar nyata di depan mata, bahkan di tangan, kerasa kulitnya, bentuknya, kenyalnya, kira-kira akan ngerasa geli juga nggak? Iya. Nah, Masya Allah barakallahu fiik. Teman-teman semua, itulah cara kerja pikiran. Seperti yang Karida tadi ya, atau Mbak yang tadi, ketika ada wujudnya, ada cicaknya, ada jarumnya, ada barang apapun, akan ada reaksi dan emosi tersendiri gitu. Geli, takut, bergidik. Wajar. Tapi ketika ternyata barang yang nggak ada, jarum suntiknya nggak ada, kecoanya nggak ada, kemudian diminta untuk membayangkan, maka reaksinya sama persis. Semakin kuat dia membayangkan, maka reaksinya pun sama, akan semakin kuat. Allah. Betapa luar biasanya sistem keyakinan ini. Kenapa? Karena akal itu, ya, sistem berpikir, akal tidak bisa membedakan mana yang dia nyata dan mana yang dia tidak nyata. Absurd, nggak bisa. Itu bukti saintisnya, empiris. Nah, ini yang kemudian
dalam hal-hal tertentu kita bisa setting. Nah, mau seperti apa? Dan di dalam konteks tertentu ini juga yang kemudian menjadi semacam segitu saja gitu, karena sudah terprogram. Gini, pola pikir itu ada dua, bawah sadar, oke, dan bawah sadar. Sayangnya 80% itu adalah bawah sadar, 20% sadar. Saya tanya Karida dan teman-teman yang lain, jantungnya, nadinya berdetak berdenyut itu sadar apa nggak sadar? Sadar. Yakin? Kalau tidur? Kalau tidur nggak Berhenti gitu? berasa. Berhenti detak denyut nadinya? Enggak, Ustaz. Enggak. Tetap Bernafasnya sadar apa nggak sadar? kalau Nggak tidur sadar. nggak sadar. Semua yang ada di tubuh kita itu hasil pola sistem kerja otak bawah sadar. Karena kalau sadar kita harus merintah. Napas. Berhenti merintah napas, selesai urusannya. Denyut, selesai. Nah, ketika dia sudah masuk dalam sistem bawah sadar, itulah yang kemudian akan jadi perilaku tersendiri. Gambaran singkatnya kayak orang latihan ya, bela diri. Karena dia sering ngelatih, jadi dia refleks. Nah, itu salah satu metode untuk memasukkan program dalam bawah sadar. Kita lihat cara berpikir. Cara berpikir itu ya, akan mempengaruhi tindakan. Maka dari sini kita akan melihat berbeda. Orang yang mempunyai lingkungan keluarga pendidik misalkan, yang satu pebisnis misalkan. Ketika dia melihat sesuatu hal yang sama, maka akan punya pemikiran yang berbeda dan tindakan yang berbeda juga. Oke. Orang yang punya cara berpikir positif dengan orang yang punya cara berpikir negatif, ketika melihat sesuatu hal yang sama, akan melakukan tindakan yang berbeda. Itu cara berpikir. Ketika cara berpikir sudah menjadi satu tindakan, maka dia akan menjadi kebiasaan. Maka kita temukan sampai hari ini kita punya kebiasaan yang berbeda dengan pasangan, ya enggak? Karida, mohon maaf. Masih OTW ya? Saya lupa. Maaf. Ya. Adik kakak lah. Kalau Kak Karida mah, kalau teman-teman yang lain punya pasangan boleh dicek ya. Ya ada yang berbeda gitu. Dengan adiknya pun berbeda ya Karida, walaupun satu rahim, ya nggak sih? Iya, beda. Padahal satu rahim. Itu berdasarkan tadi cara berpikir, ada tindakan nih. Oke. Karena dia sudah jadi tindakan, terus menerus, berulang-ulang, bertahun-tahun, maka akan jadi kebiasaan. Kalau dalam rumah tangga itu saya sering mencontohkan begini. Ada orang yang kebiasaannya selebor, naruh anduk, nempel aja di kasur, nempel di lemari, gantung sana. Yang satu pasangannya biasanya rapihin, cekcok jadinya. Ujung-ujungnya malah ada yang berantem hebat, malah sepele. Ini faktor kebiasaan dari cara berpikir. Atau kalau di kita masuk kayak gini di dalam lingkungan pertemanan, ribet lo mah mikirnya. Yang satu simple. Padahal menurut yang satu lagi biasa aja gitu. Ya enggak? Saya pernah ada dalam satu kelompok nongkrong, jadi gelasnya itu disusun. Ya, disusun yang ini minum. Oh mungkin kalau yang nggak tahu nih orang ngapain nyusun lagi ngumpul begitu, apa maksudnya? Ya itu dia jadi kebiasaan. Nggak enak aja ngeliat berantakan dirapiin. Subhanallah. Benar Ustadz, waktu itu juga pernah Ustadz Rida di salah satu tempat waktu itu di rumah singgah gitu Ustadz. Waktu itu ada anak belajar tasnya kecoret sedikit. Nah sama kakak relawannya langsung dihapusin gitu. Masya pakai Allah. Penghapus gitu. Saking mungkin kebiasaan di rumah gitu kali. Itu proses cara berpikir awalnya. Tindakan karena sering jadi kebiasaan. Artinya nanti kalau dari kebiasaan dimanapun dia, kapanpun dia, siapapun dia, itu akan menjadi itu, akan seperti itu gitu perilakunya. Nah ini yang sering kali kita nggak sadar, jadi kita ngejudge orang begitu saja, padahal kita lupa ada proses. Kalau udah jadi kebiasaan, makanya dia karakternya bersih, suka rapi-rapi. Jadi dia karakternya penyabar, dia karakternya pemarah, dia karakternya nggak sabaran. Karakter.
Kalau udah jadi karakter, maka itu menjelma menjadi kenyataan. Nah, kita hanya sering melihat di ujung, jadi kenyataan. Kita lupa di belakang. Dalam kajian kita kali ini bicara masalah kesehatan mental, sama persis konsepnya. Ada di cara berpikir. Masya Allah. Kita kalau dalam kajian offline biasanya kalau ada semacam workshop offline, ini kita akan praktekkan cara berpikir ini. Dan ternyata betapa mudahnya menemukan solusi sebenarnya. Dan ini sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Luar biasa. Baik, kita lanjut. Oke, kalau kita kena kesehatan mental, kira-kira apa aja sih kesehatan mental itu pada kehidupan kita? Terus kalau mental gue bermasalah, terus gue kalau kata anak sekarang itu kena mental ya, kena mental gitu. Terus lewat gitu loh, apa gitu gangguan? Oke, kita lihat. Kita cek aja rumah tangga, pernikahan, keluarga, pekerjaan, bisnis, karir, sosial, politik, masyarakat, seksualitas, personalitas, dan lain-lain. Ini semuanya berpengaruh. Satu aja ngaruh ke semuanya. Contoh misalkan kita punya trauma atau kita punya inner child yang stadiumnya tidak bisa ditolerir gitu ya, atau kita misalkan tadi tiba-tiba emosi dalam rumah tangga, apa nggak jadi bermasalah? Tiba-tiba emosi, tiba-tiba baik, tiba-tiba mau bunuh diri. Pernikahan, keluarga, ke anaknya ngaruh kan? Ke keluarga pasangannya bermasalah. Ke pekerjaan dengan sifat yang dengan kesehatan mental yang tadi yang sama, ke pekerjaan apa nggak jadi bermasalah? Tiba-tiba dia bad mood gitu aja gitu. Terus nanti dia lagi ngadepin tender misalkan, nah gimana? Dengan tim kerjanya untuk bisnis, karir, apa kemudian jadi nggak menghambat sosial ya, lingkungan sosial kita, politik bagi politikus mungkin. Kan akhirnya kita temukan potret-potret yang seharusnya tidak terjadi pada publik figur, para pemangku kebijakan di negeri ini. Ya mungkin kalau dalam pendekatan kacamata kita pada malam ini, ya mungkin kesehatan mentalnya sedang terganggu gitu. Masyarakat, ya kalau kita dalam hidup kan nggak bisa kita sendiri karena kita zoopolitikon kan, kita itu makhluk sosial, jadi ya bermasyarakat. Ya kalau kita bermasalah, ya tentu kita bermasalah dengan masyarakat. Nah kita sering temukan nih dalam rukun tangga biasanya, rukun tetangga. Seksualitas, nah beberapa waktu yang lalu saya membahas khusus tentang seksualitas. Walaupun juga meningkatkan seksualitas pasutri, tapi ternyata ujung-ujungnya mental. Ya walaupun tidak dipungkiri dalam hal ini ada medis, tapi punya peran penting mental ini gitu. Personalitas, ya pribadi kita. Di luar itu mungkin di kita masih jarang ada yang punya kepribadian ganda ya. Tapi di luar itu bahkan ada yang punya 8 kepribadian dalam satu orang, luar biasa. Ini gimana? Personalitas mungkin kita tidak. Nah ini gini. Kalau pernah teman-teman mendengar konsep law attraction, tarik menarik antara bisikan baik, bisikan buruk gitu misalkan, positif negatif. Nah ini juga ngaruh di personalitas kita. Tapi padahal kita sering baca ayatnya dan kita sering mendengarnya, tapi kita lupa menerjemahkan ini. Nah, kalau dalam konsep kita ya yuwaswisu fi sudurinas. Cuman kita hanya menerjemahkan yuwaswisu fi sudurinas itu begitu saja sudah normatif. Nah, padahal jika kita bedah secara ilmiah luar biasa. Oke. Tanda-tanda bahwa seseorang itu stabil secara mental dan emosional. Kita lihat tadi kan ada indikatornya. Sekarang apa sih tanda-tanda seorang itu stabil gitu? Maka dia bisa mengendalikan pikiran, tindakannya, terus bisa juga mengatur emosinya. Hanya senang itu tanpa syarat, percaya diri dengan kemampuan dirinya, terus juga spiritualnya bagus. Nah, makanya tema kali ini adalah spiritual stabil, mental sehat, raih impian. Nah, biasanya terlepas dari pro kontra tahun baru, biasanya setiap pergantian tahun ada resolusi ya. Tapi seharusnya resolusi itu adalah setiap hari. Bahkan sebagai perbedaan seorang mukmin itu bukan hanya setiap hari, ya setiap saat kita harus jadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu.
Nah, kalau kita bisa ini berarti kita sehat. Jadi lagi ada masalah, oke, problem solvingnya apa? Kita bisa tenang, oh oke begini, oh oke seperti ini. Nah itu berarti kita sehat. Tapi kalau tiba-tiba kita emosi, nangis, takut, khawatir, nah itu yang menjadi pertanyaan besar. Ada apa? Nah, ini standarisasinya. Sekarang bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita? Tentu sekali lagi saya katakan ini bukan sulap. Oke, ini bukan sulap, ini bukan mie instan, dan ini bisa dipelajari oleh siapapun. Maka pada malam ini kita ingin berbagi sama teman-teman agar bisa menjaga kesehatan mentalnya, gitu. Kita berbagi, gitu.